Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, kami menjadi kelompok Mak Jainal. Di sini kami akan presentasikan hasil penelitian kami tentang analisis kebijakan KA di Jerman. Sebelum itu, perkenalkan para anggota kami. Yang pertama ada Zulfan Hanif, yang kedua ada Kim Atamo Yasar, ketiga ada Kim Malia Ciramo, dan yang terakhir ada Kim Dina Wahyu. Pertama-tama, latar belakang. Perkembangan AI menjadi fokus utama revolusi industri 4.0. Negara maju seperti Jerman telah memiliki strategi AI komprehensif, sementara Indonesia masih merumuskan kebijakan yang inklusif. Studi komparatif diperlukan untuk mengatur taktik terbaik sesuai konteks nasional. Seperti AI memiliki peran penting dalam berbagai sektor, seperti kesehatan, pendidikan, transportasi, pemerintahan, hingga kepertahanan. Negara-negara di seluruh dunia berlomba-lomba untuk mengembangkan kebijakan dan ekosistem AI yang kuat demi memastikan daya saing dan keberlanjutan pembangunan mereka di masa depan. Eh, Pentingnya AI di masa depan perlu dilakukan komparatif terhadap negara-negara maju untuk menggali price dan menyesuaikan dengan konteks Indonesia. Selanjutnya ada kebijakan yang akan dibacakan oleh teman saya yang Anu dibersihkan. Terima kasih untuk waktu yang diberikan, Mas Sata. Selanjutnya ada kebijakan ekosistem AI di negara Jerman. Yang pertama ada sejarah dan inisiatif awal pengembangan AI di Jerman. Jerman telah memulai inisiatif pengembangan AI sejak awal tahun 2000-an melalui riset-riset di bidang teknologi informasi dan otomasi. Namun, langkah yang lebih terstruktur dimulai pada tahun 2018 ketika pemerintah federal Jerman secara resmi meluncurkan strategi nasional AI. Strategi ini menandai komitmen serius Jerman untuk menjadikan AI sebagai elemen penting dalam pertumbuhan ekonomi, inovasi, sosial, dan keberlanjutan pembangunan nasional. Selanjutnya ada strategi nasional AI di Jerman. Strategi nasional AI di Jerman memiliki visi seperti menjadikan Jerman pemimpin global dalam pengembangan dan penerapan teknologi AI yang bertanggung jawab dan berpusat pada manusia. Fokus utamanya yang pertama ada investasi riset dan inovasi. Pemerintah mengalokasikan dana sebesar 3 miliar euro atau sebesar 50 triliun untuk riset AI hingga tahun 2025. Yang kedua, penguatan talenta dan pendidikan. Meningkatkan jumlah program studi AI, pelatihan vokasi, serta menciptakan pusat-pusat riset unggulan di berbagai wilayah. Yang ketiga, transfer pengetahuan dan kolaborasi, mendorong sinergi antara akademisi, industri, dan pemerintah melalui program AI Competence Center. 4. Etika dan regulasi, mengembangkan kerangka kerja hukum dan etika untuk memastikan bahwa pengguna AI sesuai dengan nilai-nilai demokrasi dan hak asasi manusia atau HAM. Yang kelima, infrastruktur digital dan data, meningkatkan akses data berkualitas tinggi dan infrastruktur cloud yang aman untuk mendukung pengembangan AI. Kemudian ada fokus kebijakan AI di Jerman. Fokus dari kebijakan AI Jerman tidak hanya pada aspek teknologi, tetapi juga pada integrasi sosial dan etika. Contohnya, Human Centered AI. AI dikembangkan untuk mendukung manusia, bukan menggantikan sepenuhnya. Teknologi harus transparan, dapat dipertanggungjawabkan, dan bebas dari biaya. Yang kedua, keterbukaan dan transparansi. Semua pengambilan keputusan berbasis AI harus bisa dijelaskan atau explainable AI. Kemudian selanjutnya, yang ketiga, keamanan dan privasi data. Jerman sangat ketat dalam melindungi data pribadi sesuai dengan prinsip GDPR Uni Eropa. Yang keempat, inklusivitas dan keadilan sosial. AI tidak boleh memperdalam ketimpangan digital dan harus melibatkan seluruh lapisan masyarakat. Selanjutnya, yang terakhir,
aktor utama dalam ekosistem AI di Jerman. Ekosistem AI di Jerman melibatkan berbagai aktor yang saling terhubung, yang diantaranya adalah pemerintah federal. Pemerintah federal bertanggung jawab atas pendanaan, rumusan strategi, dan regulasi AI. Kemudian ada DFKI atau German Research Center for Artificial Intelligence. Lembaga ini adalah lembaga riset AI terbesar di Eropa yang menjadi pusat inovasi dan kolaborasi. Kemudian ada universitas dan institusi riset seperti TU München, LWTH Aachen, dan Fraunhofer Institute yang memiliki program AI kelas dunia. Kemudian industri dan startup. Perusahaan seperti Siemens, Bosch, dan SAP aktif berinovasi dengan AI, dan banyak startup AI baru bermunculan. Kemudian yang kelima, lembaga etika dan perlindungan data seperti Data Ethics Commission yang memberi rekomendasi kebijakan tentang penggunaan AI secara etis. Selanjutnya, lanjut Mas Kata, mungkin bisa digunakan. Kemudian ada inti kebijakan kecerdasan artifisial atau AI di negara Jerman. Kebijakan AI Jerman menekankan pengembangan teknologi yang etis, kolaboratif, dan bersemangat, dan berfokus pada yang pertama, pemanfaatan AI di sektor publik. Pemerintah Jerman menempatkan sektor publik sebagai prioritas utama dalam penerapan AI. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan efisiensi, kecepatan, dan ketepatan layanan kepada masyarakat. Beberapa langkah strategis yang dilakukan antara lain, yang pertama, pelatihan digital untuk aparatur sipil negara agar mereka tidak hanya memahami AI secara konseptual, tetapi juga mampu mengimplementasikannya dalam sistem administrasi. Kemudian, pemanfaatan data publik secara terbuka, namun bertanggung jawab sebagai bahan pelatihan sistem AI sambil tetap menjaga privasi dan etika penggunaan data. Yang ketiga, pengembangan layanan publik berbasis AI seperti chatbot untuk pelayanan pemerintah, sistem analisis dan data kependudukan, dan sistem pendukung keputusan kebijakan. Yang kedua, atau poin B, dukungan inovasi, teknologi, dan industri. AI juga menjadi motor utama transformasi industri di Jerman, terutama dalam konteks industri 4.0. Pemerintah memberikan dukungan berupa satu, pendanaan riset dan pengembangan teknologi AI melalui pengalokasian dana strategi sebesar 3 miliar euro untuk periode 2018 sampai 2025. Kemudian, pemberian insentif kepada startup dan perusahaan teknologi untuk mendorong penerapan AI di berbagai bidang strategis seperti pabrik pintar atau smart factory, kendaraan otonom, dan kota-kota cerdas seperti atau smart city. 3. Kolaborasi aktif antara pemerintah, industri, akademisi, dan lembaga riset, terutama dalam rangka pusat kompetisi AI atau AI Competence Center. Kemudian poin yang C, penegakan etika dan kepercayaan publik. Salah satu ciri khas dan pendekatan AI Jerman adalah orientasinya pada nilai-nilai kemanusiaan. Jerman menyadari bahwa keberhasilan AI sangat tergantung pada kepercayaan masyarakat, sehingga kebijakan AI dirancang dengan memperhatikan beberapa hal seperti berikut. Yang pertama, etika sebagai fondasi pengembangan teknologi AI dengan fokus pada transparansi, keadilan, dan akuntabilitas. Yang kedua, perlindungan data pribadi melalui kepatuhan ketat terhadap General Data Protection Regulation atau GDPR yang menjamin privasi pengguna. Yang ketiga, peningkatan literasi digital masyarakat agar masyarakat dapat memahami manfaat sekaligus risiko dari penggunaan AI dan kehidupan sehari-hari. Yang keempat, pendekatan human-centered AI, yaitu teknologi yang dikembangkan untuk mendukung manusia, bukan menggantikannya secara penuh. Kemudian poin yang
Terakhir atau poin B, regulasi bersama di tingkat Eropa. Sebagai negara Uni Eropa, Jerman aktif terlibat dalam pembentukan kerangka regulasi AI secara regional. Beberapa poin pentingnya diantaranya yang pertama, bersama negara seperti Prancis dan Italia, Jerman melakukan regulasi AI berbasis resiko atau risk-based approach yang tidak hanya berfokus pada teknologinya, tetapi juga pada bagaimana AI digunakan. Dua, larangan penggunaan AI untuk tujuan manipulatif seperti pengawasan massal atau penyebaran disinformasi. Juga tujuan regulasi adalah keseimbangan antara inovasi, teknologi, dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Mas Dena. Baik, terima kasih King Ranu. Selanjutnya yaitu penerapan kebijakan. Penerapan kebijakan kecerdasan artifisial yang bisa diterapkan di Indonesia. Pengembangan teknologi kecerdasan artifisial atau AI di Indonesia menghadirkan peluang besar untuk meningkatkan efisiensi, inovasi, dan daya saing nasional. Dari studi kasus kebijakan AI di Jerman, terdapat sejumlah pendekatan dan praktik yang dapat dijadikan referensi oleh Indonesia. Salah satunya yaitu penguatan AI di sektor publik. Di Indonesia, berbagai layanan publik masih berjalan secara manual dan belum sepenuhnya terintegrasi secara digital. Hal ini menyebabkan pelayanan menjadi lambat, kurang responsif, serta rawan kesalahan administratif. Penerapan AI dapat memperbaiki kondisi ini secara signifikan, khususnya dalam bentuk otomasi layanan. Lalu yang kedua ada etika dan perlindungan data pribadi. Isu privasi dan etika menjadi perhatian penting dalam pengembangan AI, terutama di Indonesia. Meskipun Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi atau UU PDP telah disahkan pada tahun 2022, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk kurangnya pengawasan, standar operasional, serta kesadaran masyarakat. Kita belajar dari Jerman yang sangat menekankan aspek etika dan perlindungan data. Indonesia dapat mempercepat pembentukan lembaga pengawas independen untuk menyusun panduan etis penggunaan AI yang sesuai dengan nilai-nilai lokal serta memastikan transparansi penggunaan data publik. Lalu selanjutnya ada pendekatan etis dan inovasi AI. Indonesia memiliki ekosistem startup yang berkembang pesat, terutama di bidang teknologi finansial atau fintech, kesehatan, dan pendidikan atau edutech. AI dapat memperkuat sektor-sektor ini secara signifikan, namun pengembangan AI perlu diarahkan agar tidak hanya mengejar keuntungan semata, melainkan juga mempertimbangkan tanggung jawab sosial dan keberlanjutan. Lalu yang terakhir ada pengembangan talenta dan kolaborasi. Kekurangan sumber daya manusia yang kompeten di bidang AI menjadi salah satu tantangan utama, tidak hanya di Indonesia, tapi juga di banyak negara lain. Oleh karena itu, penting bagi Indonesia untuk membangun ekosistem pendidikan dan pelatihan yang mendukung pengembangan talenta AI secara sistematis. Lanjut, hambatan kebijakan. Yang pertama yaitu penguatan AI di sektor publik. Penguatan peran AI dalam sektor publik itu beberapanya yang harus dihadapi. Yang pertama itu banyak aparatur sipil negara atau ASN masih belum familiar dengan teknologi digital, apalagi AI. Terus kedua, ketersediaan infrastruktur digital belum merata, terutama di wilayah 3T, yaitu terdepan, terpencil, dan tertinggal. Lalu ketiga itu sistem data antar instansi pemerintah masih berjalan sendiri-sendiri dan belum terintegrasi. Lalu hambatan yang kedua yaitu etika dan perlindungan data. Hambatan dan tantangan yang dihadapi yaitu Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi memang sudah disahkan, tapi implementasinya masih berjalan dan belum dipahami secara luas, baik oleh masyarakat maupun pelaku industri. Lalu kedua itu kesadaran publik terhadap pentingnya privasi digital masih tergolong rendah. Ketiga, belum ada acuan nasional yang jelas soal etika dalam penggunaan AI. Lalu yang hambatan kebijakan yang ketiga yaitu dukungan untuk inovasi dan startup. Hambatannya yaitu banyak startup AI tahap awal kesulitan mendapat pendanaan,
Kedua itu fasilitas riset dan inkubasi khusus untuk AI masih sangat terbatas. Lalu ketiga itu kolaborasi antara startup perguruan tinggi dan pemerintah masih belum optimal. Lalu yang terakhir itu pengembangan talenta dan kolaborasi. Hambatan dalam pengembangan talenta dan ekosistem kolaborasi yaitu yang pertama jumlah tenaga pengajar dan praktisi AI di kampus maupun pusat pelatihan masih sangat terbatas. Lalu kedua itu kurikulum pendidikan yang belum cukup fleksibel untuk menyesuaikan kebutuhan kompetensi di bidang AI. Lalu adanya minat pelajar terhadap bidang STEM atau Science, Teknologi, Engineering, dan Matematik masih tergolong rendah. Sekian dari saya. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh King Zulfan. Baik, terima kasih kepada Mas Dena atau King Dena. Selanjutnya yaitu komparasi kebijakan dan ekosistem AI Jerman dan Indonesia versus Indonesia. Yaitu pertama kebijakan AI di Jerman, yaitu di mana di Jerman sudah sangat maju, juga terdapat investasi besar, setelah itu pendidikan vokasional atau beasiswa, dan juga regulasi berbasis resiko, human centric, dan triple helix berjalan aktif. Setelah itu versus Indonesia, ya, di mana Indonesia belum merata, terutama di wilayah 3T, anggaran terbatas, talenta atau sumber daya manusia terbatas, belum ada regulasi, dan kolaborasi masih terbatas. Indonesia menyadari pentingnya pengembangan kecerdasan artifisial dengan diluncurkannya Strategi Nasional Kecerdasan Artifisial tahun 2020 sampai dengan 2045 atau Stranas KA oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN. Strategi ini menempatkan 5 sektor sebagai prioritas pengembangan, yaitu pertama layanan publik, kedua pendidikan dan riset, ketiga keamanan dan pertahanan, keempat reformasi birokrasi, dan kelima industri dan ekonomi. Meskipun langkah ini merupakan fondasi penting, tetapi implementasi Stranas KA masih menghadapi sejumlah tantangan, seperti keterbatasan anggaran riset, infrastruktur digital yang belum merata, rendahnya literasi digital, serta keterbatasan sumber daya manusia atau tenaga ahli AI dalam negeri. Saya ingin menyebut perbandingannya sedikit antara Jerman dan Indonesia. Di dalam aspek infrastruktur digital, di Jerman sendiri infrastrukturnya sudah canggih, seperti terdapat pusat data nasional, cloud publik, dan jaringan 5G yang meluas. Dibandingkan dengan Indonesia, di mana masih dalam tahap pembangunan, konektivitas belum merata, terutama di wilayah 3T. Setelah itu aspek investasi dan pendanaan. Di Jerman sendiri investasinya besar, yaitu sekitar 3 miliar euro untuk ekosistem AI sejak tahun 2018. Sedangkan Indonesia, di mana anggaran risetnya terbatas dan tergantung pada swasta dan investor asing. Setelah itu ada aspek sumber daya manusia atau talenta AI, di mana di Jerman terdapat pelatihan vokasional, beasiswa, dan program pendidikan AI yang dijalankan secara masif. Sedangkan Indonesia masih terbatas dan program pelatihan dan pendidikan belum merata di semua wilayah Indonesia. Ada juga aspek etika dan regulasi, di mana penerapan prinsip human centric, pengujian etis, serta regulasi berbasis resiko. Sedangkan di Indonesia belum ada regulasi AI khusus, UU PDP baru mulai diterapkan dan tetapi belum fokus pada sektor AI. Dan terakhir aspeknya yaitu kolaborasi sektoral, di mana di Jerman terdapat triple helix atau akademisi, industri, dan pemerintah, di mana berjalan aktif dan terorganisasi. Sedangkan di Indonesia, kolaborasi masih bersifat insidental dan belum merata di seluruh daerah Indonesia.
Setelah itu pelajaran yang dapat diambil dari Indonesia, pelajaran yang dapat diambil Indonesia dari Jerman, yaitu pertama ada pendekatan etis dan berpusat pada manusia atau human-centric AI yang menekankan keadilan, transparansi, dan keamanan dalam penggunaan teknologi. Yaitu dukungan pendanaan jangka panjang untuk riset dan inovasi termasuk pembentukan pusat riset AI dan insentif bagi industri berbasis AI. Setelah itu adalah kesimpulan dari kami, yaitu Jerman memiliki kebijakan AI yang strategis dan etis, didukung dengan sumber daya manusia, regulasi, dan pendanaan kuat. Indonesia telah mulai lewat transkaan, namun masih terkendala infrastruktur, sumber daya manusia, dan regulasi. Meski begitu, praktik baik dari Jerman bisa diadaptasi secara bertahap dan kontekstual di Indonesia. Mungkin itu dari saya selanjutnya serahkan kepada King Atta. Oke, mungkin sebegitu saja dari kami. Jika Anda ingin menanyakan, bisa bertanya di komentar. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.